Baik, selamat sore Bapak Antomi Saregar, Asosiat Profesor dari UIN Raden Inten Lampung. Selamat sore Bapak, Selamat sore sehat. Bu, ya. Salam sehat, semangat ya. Alhamdulillah, semangat selalu Bapak. Baik Bapak Antoni, pada sore hari ini kami mencoba untuk mengetahui ya banyak hal terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan pada sore hari ini ya, terkait dengan workshop pendampingan dan peningkatan peringkat jurnal ilmiah terakreditasi yang dilaksanakan kerjasama antara Dikti tentunya dengan Universitas Pancasakti Bekasi yang dilaksanakan pada hari ini Kamis 21 Agustus 2025. Saya akan mencoba menyampaikan sedikit Bapak terkait dengan kegiatan hari ini, bahwa pengelolaan jurnal ilmiah itu melibatkan berbagai aspek, mulai dari tata kelola editorial, manajemen mutu penyuntingan, kemudian hingga infrastruktur pendukung seperti sistem informasi dan perangkat keras. Kemudian pengelolaan yang baik memastikan jurnal tersebut terbit secara konsisten, berkualitas, dan berkontribusi tentunya pada pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, Pak Tommy tentunya sebagai narasumber yang memiliki segudang pengalaman, kami ingin mendapatkan ilmu untuk sharing kepada rekan-rekan tentunya untuk biar kita semuanya mengetahui bagaimana sih jurnal biar memiliki peringkat akreditasi yang baik. Nah, baik Bapak, akan saya mulai. Yang pertama, apa sih Bapak tujuan dari diadakannya workshop pada sore hari ini ya? Tentunya bagi para pengelola jurnal, seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Ini Universitas Pancasakti sudah berkenan menjadi mitra dari DPPM ya, yang kemudian Arjuna itu yang termasuk Garuda, Sinta, pengindah-pengindah kita yang di Indonesia itu ada di bawah DPPM, Dikti gitu. Kemudian kegiatan ini sebetulnya kegiatan rutin yang kita lakukan memang di berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Karena memang pengelolaan jurnal itu tujuan utama kita sebetulnya lebih kepada agar informasi berkaitan dengan pengelolaan jurnal berkualitas itu merata seluruh Indonesia begitu. Jadi tidak hanya orang atau jurnal yang dekat dengan Jakarta saja yang mengerti, paham gitu, tapi sampai di garis terluar gitu, daerah-daerah perbatasan juga paham. Makanya kegiatan-kegiatan kita difokuskan memang di daerah-daerah yang terluar dan seterusnya gitu. Tapi kita ambil titik yang paling strategis. Dan kemudian yang jadi evaluasi juga ternyata pengelola jurnal yang di dekat sekitar Jakarta, Jabodetabek juga ternyata butuh juga informasi, tidak hanya begitu gitu. Karena faktanya bahwa banyak pengelola jurnal itu dia berkembang itu sebetulnya bergantung beberapa hal sebenarnya. Bagaimana dukungan dari institusinya, kemudian ditambah lagi dengan siapa dia belajar dan berguru gitu, itu paling penting tuh. Maka karena banyak informasi pengetahuan yang beredar itu tidak merata, katakanlah begitu, hasil evaluasi kita sehingga di sekitar Jakarta, Bekasi itu perlu juga itu banyak kampus-kampus yang dan juga punya jurnal juga gitu. Dan ternyata banyak yang belum naik kelas jurnalnya gitu. Mungkin seperti di beberapa kampus tuh yang Sinta 2-nya hanya sedikit, ada yang nggak ada Sinta 2, berarti kan memang ada masalah di sana. Kampusnya sudah lama tapi kok jurnalnya nggak ada yang levelnya Sinta 2, katakanlah ada pun cuma sedikit Sinta 2, sedangkan kebutuhan publikasi kita dengan level jurnal itu luar biasa banyaknya begitu. Nah itu salah satunya kenapa perlu nih di Bekasi nih. Ternyata pas kita adakan acara, animunya juga luar biasa antusias dan peserta juga merasa wah ternyata ilmunya banyak ini gitu. Banyak hal yang mereka belajar sendiri otodidak itu ternyata banyak juga yang keliru, salah, nggak fokus, sehingga membuat
peningkatan kualitas itu mengalami stagnasi bahkan lambat gitu ya untuk berkembang. Mungkin ada yang jurnalnya sudah 10 tahun, 12 tahun tapi ya jalan di tempat. Mungkin karena tadi informasi yang kurang terbatas, instrumen untuk meningkatkan itu juga mungkin belum banyak mereka ketahui gitu. Yang aktif, yang enggak ya kan begitu ya. Jadi menurut saya ini penting sekali gitu diadakan ya. Walaupun akhirnya ke depan harus dilakukan continue setelah ini ya, harapannya memang tetap harus ada kegiatan-kegiatan yang menjadi kegiatan suplemen ya, nggak berhenti di sini. Pembinaan itu tetap dilakukan oleh institusinya berikutnya. Ini hanya trigger saja sebetulnya. Menyadarkan ini harus dikelola loh sebetulnya gitu. Itu Bu sebenarnya. Alhamdulillah ya Bapak dan Universitas Pancasakti Bekasi sungguh sangat beruntung karena pada siang hari ini ya kita diberikan kesempatan untuk berkolaborasi sehingga di samping kami sendiri harus banyak belajar bagaimana mengelola jurnal gitu ya, dan alhamdulillah juga mengundang dari kampus lain. Baik, tadi disampaikan oleh Bapak ternyata banyak sekali ya, banyak lembaga-lembaga jurnal di perguruan tinggi yang jurnalnya itu stagnan, peringkatnya, akreditasinya. Nah, apalagi nih yang belum memiliki jurnal, pasti itu lebih banyak. Apalagi setiap kampus yang membuka program studi itu pasti dituntut untuk memiliki lembaga jurnal sendiri. Nah, Bapak mohon berkenan dengan pengalaman Bapak yang luar biasa tentunya. Sudah berapa tahun Pak mengelola ini ya? 2013. Luar biasa. Nah, tentunya kami mohon ya untuk Bapak berkenan menyampaikan bagaimana sih proses untuk pengajuan akreditasi jurnal, karena masih banyak nih yang belum tahu. Oke. Prinsipnya sebetulnya informasi kita itu terbuka ya, ada di websitenya Arjuna ya, akreditasi jurnal ilmiah yang di bawah ada BPMDT ya gitu ya. Itu akses terbuka, bisa diakses siapapun, bahkan di situ ada pedomannya jelas gitu, pedoman akreditasi sama seperti akreditasi prodi sebetulnya Bu. Bahwa akreditasi jurnal juga ada borangnya. Borang yang itu terbuka, bisa dipelajari, bisa dilihat. Hanya masalahnya sekarang mau tidak mengimplementasikan. Contoh prodi nih, kalau ingin skornya maksimal di satu poin tertentu, maka apa yang harus dipenuhi oleh institusi, oleh prodi tersebut? Apakah doktornya ditambah? Apakah sarana sarprasnya diperbaiki? Kan katakanlah begitu ya untuk dapat skor maksimal. Di jurnal juga sama. Contoh nih, misal kalau jurnal itu mau skornya tinggi di bagian dewan penyunting, contoh dewan penyunting itu kalau dia dewan penyunting atau editor lah katakanlah ya. Dewan penyunting itu bahasa di borang tapi di pedoman, tapi kalau kita kenalnya editor. Bahasa populer itu editor lah kita kenalnya. Lebih banyak familiar ke editor ketimbang dewan penyunting ya. Nah, itu kalau mau poinnya maksimal, dapat poin skor 5 di bagian itu, maka dewan penyunting itu atau editor itu harus berasal dari minimal 4 negara, 4-5 negara, dan 50%-nya itu berkualifikasi internasional. Nah, contohnya misal dewan editornya itu ada 10 orang, maka minimal lebih dari 50%, artinya 6 orang harus berkualifikasi internasional. Apa ciri dia disebut kualifikasi internasional? Maka dia punya ID Scopus. Artinya seorang akademisi, peneliti atau seorang yang mempunyai ID Scopus itu artinya dia pernah punya pengalaman nulis artikel dan terbit di jurnal yang terindeks Scopus katakanlah gitu. Maka dengan otomatis nanti dia punya satu artikel yang sudah terbitkan di atas Scopus dan artikel tersebut judul metadatanya sudah muncul di Scopus, maka dia akan punya ID. Maka akan ditempel tuh nanti ID itu nama misalnya atau misalnya ID Scopusnya berapa. Nah, itu jadi penilaian tersendiri karena memang ketika seorang editor di jurnal yang dikelola tersebut ternyata 50% dari jumlah keseluruhan itu berkualifikasi internasional dan lebih dari 4 negara begitu ya. Misal ada yang dari Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand, ada yang dari misal Amerika, itu kan udah 4 negara tuh. Ya berarti dia bisa dapat poinnya 5.
Nah, maka dalam ketika menyajikan materi, saya sampaikan ke para peserta, prinsipnya sebetulnya selama kita berpedoman pada borang akreditasi jurnal, pada pedoman penilaian itu sebenarnya aman gitu. Dalam artian ikuti aja itu. Kalau mau dapat skor maksimal maka editornya harus gini, reviewernya harus, kalau reviewernya itu lebih dari 4 sampai 5 negara dan 50% dari berkualifikasi internasional, maka skornya 6 begitu. Kan jelas itu. Dan itu betul-betul terukur gitu, dan jelas indikatornya. Mestinya kan kalau memang niat ingin menaikkan kelas jurnal yang dia kelola, ya ikuti itu, penuhi gitu. Nah, kebanyakan editor bisa jadi karena faktor ketidaktahuan. Jadi yang penting jurnal itu terbit rutin setiap edisi selesai gitu saja, tanpa memikirkan sebetulnya ada pedomannya gitu, nggak asal-asalan. Jadi ya maka yang harus dikembalikan adalah visinya jurnal yang dikelola itu harusnya ke arahnya internasional. Maka pedoman akreditasi jurnal pun sebenarnya mengarahkan supaya jurnal-jurnal Indonesia itu menjadi jurnal-jurnal yang berskala internasional. Internasional tuh tidak yang harus berbahasa Inggris sebetulnya. Itu, tapi dengan punya editor lintas negara, punya reviewer lintas negara, orang-orang yang nulis di situ juga dari berbagai negara, itu udah masuk internasional. Tapi kan untuk mencapai sana maka baca dulu pedoman, ikuti pedoman-pedoman itu sebenarnya tujuan kita itu mengingatkan kembali. Oke, baik. Luar biasa ya ternyata ya. Karena adanya lembaga jurnal ini kan tuntutan sebenarnya. Jadi kadang-kadang juga ada beberapa perguruan tinggi yang memang apalagi masih baru, kemudian prodinya juga baru, mungkin juga masih latihan seperti itu ya. Jadi semoga saja ada ada solusi, ada kegiatan-kegiatan lagi seperti itu. Nah, ada lagi Bapak yang ingin saya sampaikan terkait dengan apa sih penyebab akreditasi jurnal ini turun gitu ya, dari kemudian Sinta 1 ke Sinta 3 ke Sinta 4 gitu ya, tiba-tiba langsung terjun bebas dari Sinta 1. Ada ibu-ibu dengar gitu juga ya, ada yang turun peringkat. Iya, nah itu dia. Scopus discontinue. Discontinue. Nah itu apa saja ya yang biar para pengelola itu akan berusaha untuk mempertahankan nilai peringkat jurnalnya, akreditasinya. Ya, kalau di jurnal yang terakreditasi Sinta secara umum banyak peringkat turun itu memang karena ada proses bisnis OJS itu, proses bisnis pengelolaan jurnal itu yang memang akhirnya turun kualitasnya. Contoh yang tadinya ada waktu dia Sinta 2 itu ada bukti review dari 2 orang minimal katakanlah begitu, ternyata pas dicek bukti reviewnya itu yang penting ada. Dicek ternyata bukan mereview kok substansi, tapi lebih ke tata letak, layout, tata tulis gitu, bukan ke substansi artikel. Misal contoh metodenya ini sebetulnya benar nggak ini? Misal ada rumusnya sesuai tidak gitu, metodenya itu referensinya siapa, dari mana gitu. Artinya betul-betul artikel ini ilmiah gitu loh. Maka artikel ilmiah itu setidaknya direview oleh expert yang betul-betul membahas tentang substansi. Tapi pas dicek oleh asesor, komentar reviewernya ternyata sama seperti komentar editor, bukan reviewer gitu. Berarti kan ada sesuatu di sana yang turun secara pengelolaan tata kelola. Ditambah lagi mungkin ada banyak jurnal itu yang terbit signifikan. Misal contoh yang waktu akreditasi Sinta 2 dia terbit hanya 10 artikel, 5 artikel. Tiba-tiba setelah Sinta 2 dia menerbitkan 80 artikel, 100 artikel, bahkan 200 artikel katakanlah gitu. Sebetulnya kita tidak dari sisi asesor, kita tidak mempermasalahkan jumlah PDF atau jumlah dokumen yang diterbitkan signifikan per edisi itu. Tapi lebih kepada apakah betul artikel yang diterbitkan yang begitu banyak diproses dengan benar, memenuhi etika-etika publikasi. Contoh, betulkah itu direview oleh reviewer? Kalau betul, mana bukti reviewnya? Betulkah apakah artikel itu ketika submit
langsung terbit tanpa proses review. Kalau dia bilangnya, editornya bilang ya, ada kok proses review, ada buktinya, pas kita cek bukti ternyata akal-akalan, misal begitu. Nah itu jadi potensi-potensi. Artinya begini Bu, bahwa satu jurnal per edisi menerbitkan hanya 5 artikel pun, yang paling minimal kan syarat pengajuan EISSN. EISSN itu sebetulnya akta lahir jurnal, sama kayak kita. Manusia kan punya akta lahir. Jadi kita itu boleh menerbitkan kalau sudah ada akta lahir. Artinya simpelnya kalau ibaratnya orang suami istri tuh boleh melahirkan kalau sudah nikah. Ada surat nikahnya gitu. Kurang lebih begitu kan. Jadi kalau seandainya ada jurnal menerbitkan artikel, ternyata belum EISSN-nya belum ada, dia udah terbitkan artikel. Kemudian misalnya gini, dia udah terbitkan artikel Pol 1 nomor 1. Tapi EISSN-nya itu baru diakui di Pol 1 nomor 2. Artinya ada proses lahir yang nggak sah. Lu hamil duluan nikah nih. Kurang lebih begitu simpelnya. Jadi bahasa-bahasa di jurnal itu memang begitu ya, buat seru-seruan aja sih sebenarnya. Tapi faktanya kalau kita analogikan kurang lebih begitu. Jadi ada jurnal yang per edisi hanya 5 artikel pun memenuhi standar minimalnya, kan minimal 5 artikel kan per edisi untuk syarat kemunculnya EISSN. Dan ternyata 5 artikel itu pun nggak ada proses review dalam penerbitan, itu juga bermasalah. Jadi makanya saya bilang bukan masalah jumlah per edisi, tapi lebih kepada setiap artikel itu diproses dengan benar tidak gitu. Prelim oleh editor, proses review oleh reviewer. Seperti apa reviewnya dilakukan, seperti itu. Nah seperti itu sebenarnya hal-halnya. Jadi banyak turun peringkat tuh karena ada manajemen bisnis OJS itu yang tidak dilaksanakan dengan benar lagi gitu. Asal terbit. Kita nggak tahu ada motif uang atau apa di belakangnya, tapi setidaknya selama jadi kita juga tidak mengharamkan jurnal itu narik APC, sebetulnya silahkan, karena memang kan kebutuhan jurnal pasti dalam prosesnya pasti butuh uang kan. Apakah disupport institusi atau tidak kita tidak tahu, sesuai kebutuhan, sesuai kemampuan institusi ya tentunya. Maka sebenarnya dari kita tidak yang melarang jurnal untuk menarik artikel processing charge atau biaya, silahkan saja, tapi biaya itu tidak mesti ketika bayar langsung efektif. Proses dulu, kalau memang layak silahkan keluarkan tagih biaya. Jadi jangan sampai asal bayar terbit, itu yang nggak boleh. Nah yang model-model begitu biasanya yang akhirnya turun peringkat. Seperti itu. Baik, luar biasa ya. Ternyata bagaimana sebuah jurnal peringkatnya bisa terjun bebas kadang-kadang. Salah satunya ya unsur bisnis ya. Betul, menerbitkan artikel tidak sesuai skupnya. Banyak kan begitu kan, akhirnya Scopus discontinue begitu. Iya. Sama halnya sama sebenarnya. Masalah ada pelanggaran etika di sana, etika publikasi yang maksud. Baik. Ada nggak Bapak untuk strategi yang khusus gitu ya dalam meningkatkan peringkat jurnalnya itu barangkali ada trik-trik khusus gitu ya biar terjadi peningkatan gitu yang paling tidak signifikan gitu. Sebenarnya kalau trik khusus itu tidak ada, tapi lebih kepada daya juang dari pengelola dan support dari institusi tentunya kepada pengelola jurnal kita, apakah supportnya dalam bentuk material atau non material, simpelnya minimal pimpinan menyemangati, tidak merecoki gitu ya. Nah itu penting, support moral itu kepada mereka bahwa sebetulnya kampus itu hadir. Jangan sampai bahwa pengelola jurnal itu malah ditakut-takuti oleh hal-hal yang sebetulnya nggak perlu. Contohnya misal ketika jurnalnya sudah jadi maka diganti editornya. Kepastian bahwa ketika pengelola jurnal itu jurnalnya jadi dan tidak diganti, itu juga bagi saya itu dukungan moral, karena editor juga butuh kepastian kan. Ngapain saya capek-capek ngelola, banyak ini kejadiannya kayak begitu di beberapa institusi. Saya sudah capek-capek mengelola jurnal, tapi kemudian ketika sudah terakreditasi jurnalnya diambil, diganti. Makanya organisasi yang sehat harusnya proses pergantian itu bukan karena suka tidak suka, tapi lebih kepada performa. Kalau memang nggak perform ya diganti, dan memang penggantinya lebih bagus, kenapa enggak? Tapi kalau seandainya nggak ada penggantinya yang lain, malah membuat jurnal itu menjadi
masalah baru ke depannya gitu. Makanya sebenarnya lebih kepada strateginya itu kepastian bahwa editor ada kekuatan hukum bahwa mereka sebagai pengelola itu disupport apapun bentuk supportnya. Kemudian berikutnya adalah ya harus ada forum yang sustain gitu, yang rutin, apakah 2 minggu sekali. Kalau di kampus saya itu kan kami namanya pusat publikasi ilmiah. Di kami itu ngelola 43 jurnal. Dari 43, 38 jurnal terakreditasi. 2 Sinta 1, 11 Sinta 2, Sinta 3-nya sisanya gitu. Jadi kami punya 11 Sinta 2 dan Sinta 1 ada 2 jurnal di kampus. Dan memang kita ada tempat begini yang kalau jadi kita rutin 2 minggu sekali, pas bulan sekali ngadakan semacam coaching klinik, persiapan akreditasi, peningkatan akreditasi gitu. Yang mau reakreditasi didampingi lagi, pas dia mau akreditasi didampingi lagi begitu. Rutin memang ada lembaganya yang menaungi itu, dan ketika jurnal itu dan pengelola jurnal juga merasa bahwa mereka ternyata ada tempat ngadu, ada tempat bertanya gitu. Seperti itu, dan harapannya juga organisasinya juga sehat gitu. Jangan sampai yang temannya dia itu yang di informasinya utuh, yang bukan kelompoknya nggak utuh. Lagi-lagi ini kan sebetulnya iklim sehat itu harus dibangun sih, harusnya gitu. Jangan sampai ya intinya sehat lah, karena memang sepanjang keliling berbagai kota gitu ya, provinsi yang dengan kegiatan ini banyak sekali ini curhat-curhatan pengelola jurnal. Kurang lebih yang saya sampaikan itulah, kurang lebih curhatan-curhatan mereka, sehingga ya beruntung bagi institusi yang sehat secara pengelolaan ya, secara manajemen gitu, bahwa segala sesuatu itu ada reward dan punishment, tapi bukan lebih kepada suka nggak suka. Itu menurut saya sih sehatkan dulu lembaganya. Lembaganya sehat, enak berikutnya begitu. Baik, berarti begitu, nanti ya. untuk penguatan salah satunya perlu adanya SK pengelola jurnal Iya, betul. Dari... Ada pusat atau ada konsorsium gitu yang ada koordinatornya. Yang tugasnya memang ngedampingi mereka. Kalau mau ngadakan acara, ngundang siapa, inilah koordinatornya gitu. Iya, baik. Ya, itu kunci jurnal kami bisa begitu sebetulnya itu, Bu ya. Baik. Nah, ada lagi semakin menarik Pak ternyata setelah disampaikan ya. Nah, terkait dengan standar terbit jurnal nih Bapak. Sebenarnya dalam 1 tahun itu ada berapa kali ya? Nah, ada berapa kali terbitan? Apakah kadang-kadang kan dalam 1 tahun 2 kali gitu ya? Ada juga banyak nomor dalam satu volumenya bisa sampai 12 gitu ya. Sebenarnya ada nggak sih standarnya terbit jurnal itu berapa kali? Sebetulnya kalau masalah jumlah nomor dalam satu volume itu berdasarkan usulan dan izin dari saat mengajukan ESSN sebetulnya. Jadi ketika dia mengajukan ESSN itu 6 bulanan terbitnya, berarti dia setahun hanya 2 kali diizinkan. Kalau di SK-nya itu 3 bulanan berarti 4 kali. Kalau 4 bulan berarti dia 3 kali. Kalau dia 2 bulanan berarti 6 kali. Kalau dia 1 bulanan berarti 12 kali 1 tahun. Baik. Nah, jadi bergantung izin dari SSN saat usul itu dia disetujuinya berapa edisi. Jadi sebetulnya disetujui itu berdasarkan usulan sih sebenarnya. Gitu. Jadi ketika jurnal itu berdiri dia mengusulkan berapa edisi setahun. Maka itu yang jadi patokan, jadi acuan. Kalau dia memang 12 kali setahun ya harusnya terbit setiap bulan, nggak boleh ada yang bolong. Kalau ternyata ada yang 11 gitu setahun, berarti ada yang hilang dan nggak boleh akreditasi, karena harus terbit itu harus tepat waktu dan nggak boleh ada edisi yang hilang. Gitu. Kalau aturan akreditasi kita seperti itu. Contoh nih, setahun dia 3 kali, ada 1 edisi nggak terbit, dia belum maju akreditasi nih. Sedangkan syarat maju akreditasi baru itu harus 2 tahun utuh, 2 volume penuh. 1 edisi hilang, berarti kan nggak penuh. Dia harus nunggu 2 tahun lagi yang penuh. Edisi yang hilang itu hilang, nggak dihitung. Seperti itu Bu, kondisinya. Beda kalau dia reakreditasi kan, cukup 1 edisi, katakanlah begitu.
Saya jadi ada pertanyaan yang menggelitik nih Pak. Ya. Kenapa ya sampai misalnya dalam mengajukan perizinan itu 1 tahun bisa berkali-kali terbit gitu? Kira-kira apa ya Bapak? Setiap tahun bagaimana itu maksudnya? Jadi kan biasanya kalau Bapak tadi sampaikan 1 tahun itu mau 2 kali, mau 3 kali, mau 4 kali, itu tergantung pada saat kita mengajukan usulan. Nah, kira-kira yang menjadi dasar pertimbangan, banyak lembaga jurnal yang menerbitkan itu secara terus-menerus, bisa 1 tahun 12 kali nanti per bulan. Tapi bisa dicek itu Ibu, bisa dicek di ESSN-nya itu kan, diklik ESSN, klik nanti muncul di ESSN PD2-nya BRIN kan. Betul. Di situ bisa dilihat sebetulnya dia diizinkan berapa kali. Kalau ternyata hanya diizinkan 4 kali dan terbitkan 12, itu melanggar berarti. Oke. Iya, sama seperti prodi, misal contoh prodi dia unggul, hanya boleh terima berapa mahasiswa. Kurang lebih begitulah kira-kira. Iya. Kalau dia melampaui berarti melanggar kan? Betul. Nah, itu seperti itu sih kurang lebih. Baik, ada lagi Bapak, mohon maaf nih ya karena seru sekali. Nah, dalam satu nomor standar artikel itu berapa jumlahnya biasanya? Dalam 1 kali terbit, berapa jumlah artikel biasanya, jumlah yang standar, yang baik? Sebetulnya itu tadi saya bilang yang ada hanya standar minimal. Standar minimal 5 artikel. Satu edisi. Baik. Berapa boleh diperbolehkannya maksimal itu nggak ada batas sebenarnya. Seperti saya bilang tadi, 5 kalau nggak ada review ya salah juga, nggak benar juga ini. Tapi 100 katakanlah, tapi bukti reviewnya benar, prosesnya benar gitu, ya nggak ada masalah harusnya. Yang jadi masalah adalah ketika banyak tapi proses reviewnya nggak ada. Sedikit nggak ada proses review juga masalah, apalagi banyak. Makanya gini, sedikit aja nggak keurus, tidak terurus, proses review itu nggak benar gitu, tidak sesuai dengan aturan etika publikasi yang sesuai dengan aturannya KOPE katakanlah gitu ya. 100 ini gimana gitu. Iya. Yang 5 saja kadang banyak nggak jelas gitu ya, lewat gitu, terbitnya telat gitu, ini 100. Iya. Nah, itu sebenarnya bukan masalah banyaknya, tapi lebih pada apakah prosesnya itu sudah sesuai dengan aturan. Baik. Ya lebih kayak itu Bu. Jadi memang nggak ada, sampai saat ini memang belum mengatur sampai jumlah maksimal. Yang ada jumlah minimal, tapi bukan dikti yang atur, tapi memang dari aturan saat pengajuan ESSN. Minimal 5, kalau jurnal baru mengajukan ESSN, di situ kan minimal 5 artikel. Syaratnya sudah ada yang di online kan. Itu disebut table of content ya. Jadi ada daftar isi minimal 5 artikel, kemudian ada surat permohonan katakanlah gitu. Terus dia di surat permohonan itu jelas itu mengajukan setahun berapa terbitan. Iya. Kalau dia diizinkan sudah ikuti itu. Itu Bu sebenarnya. Baik. Ada lagi nih Bapak yang seru lagi, suka kita terkaget-kaget. Apa alasan jurnal itu dikatakan palsu gitu ya, atau predator? Padahal nih si penulis itu benar-benar melakukan penelitiannya benar, penulisannya juga benar, bahkan juga sudah dicek plagiat tidak ada gitu ya. Bahkan ketika melakukan proses itu, mulai dari submit sampai terbit semuanya benar. Tapi ketika sudah terbit dikatakan itu sebagai palsu. Nah, itu yang suka bikin sedih. Ya, gitu. Yang bilang palsu itu siapa? Nah, itu dia. Nah, Bapak. masalahnya lembaganya apa, kredibel enggak yang bilang palsu. Terus punya wewenang tidak dia bilang jurnalnya palsu. Ini yang dibilang palsu artikelnya apa jurnalnya, lagi-lagi itu sih pertanyaannya. Baik, kalau Pak Tommy tanyakan gitu. Pernah suatu saat nih ada isu, ada seseorang yang mengajukan untuk jabatan akademik kenaikan pangkat gitu. Ketika jurnal itu diajukan, di sana kemudian dikembalikan dengan alasan jurnalnya palsu. Padahal jurnal ya, bukan artikel ya. Nah, artikelnya ya. Artikelnya palsu ya, buktinya ada artikelnya, berarti nggak palsu. Jurnal mungkin. Jurnalnya jurnalnya dikatakan palsu. Oke, jadi sebenarnya bukan palsu sih. Ada beberapa istilah dikenal dalam dunia publikasi itu namanya hijack. Hijack itu artinya memang jurnal palsu. Jadi gini, ini sebetulnya websitenya ini A, tapi ternyata ada yang mengkloning website A ini jadi A1 katakan itu. Semua artikel yang di website
official ini muncul juga di website yang ini. Nah, jadi ada orang yang memanfaatkan keuntungan orang supaya submit di jurnal yang palsu ini. Terbitlah di sini di jurnal yang A1. Nah, kemudian dan artikel yang terbit di jurnal A1 yang cloning tadi nggak mungkin dong muncul di A yang official, karena A official nggak merasa pernah nerima artikel itu. Nah, yang perlu dipastikan adalah apakah seperti itu kondisinya. Nah, karena kita nggak mengenal jurnal palsu, saya namanya hijack. Hijack itu cloning gitu loh. Websitenya didobelin orang. Dan itu banyak dan memang terjadi. Dan banyak penulis-penulis kita yang mengira bahwa bener ini jurnalnya. Ternyata pas dicek itu cloningan, websitenya diduplikat orang begitu Bu. Nah, yang official yang ini gitu. Yang di sini kan beda orang nih. Luar biasa. Nah, itu harus dipastikan ini betul nggak itu websitenya itu atau cloningan. Baik. Nah, itu case-nya. Kalau yang pemahaman saya yang dianggap palsu itu begitu, hijack. Kalau di kami itu hijack jurnal gitu istilahnya, jadi cloningan. Kemudian dan pasti jurnal itu kalau dia terdeks Scopus nggak bakal muncul di database Scopus, karena bukan itu website aslinya. Ketika terbit di website asli pasti muncul di Scopus nantinya. Nah, itu perlu dicek. Makanya saya belum lihat, belum bisa berspekulasi seperti apa lebih jauh karena saya belum cek itu case-nya beneran yang dimaksud hijack atau memang itu hanya opini si yang menyampaikan gitu. Seperti itu. Baik, luar biasa ya. Nah, Bapak, kami orang awam gitu ya yang ingin sekali menerbitkan jurnal gitu, tapi suka tertipu nih. Ya, terkait dengan lembaga ini kredibilitasnya bagaimana gitu ya. Nah, bagaimana sih cara memilih lembaga jurnal yang baik? Apakah ada kriteria khusus bagi lembaga jurnal agar kita yakin bahwa kita mempublikasikan di lembaga itu jurnalnya aman? Baik. Sebetulnya enak kalau begitu ya penulis, tapi umumnya Ibu ya kami sebagai pengelola jurnal itu juga dihadapi dilema ya, karena banyak autors itu agak aneh gitu loh, aneh sih tapi terjadi gitu bahwa dia minta artikel belum disubmit, tapi minta sekarang submit, bisa nggak dapat LOA dalam waktu dekat, bisa nggak terbit cepat. Ketika dibantu, misal ada jurnal yang bantu, ternyata artikel itu digunakannya tidak bisa digunakan untuk keperluan akademik atau apa ya, karena prosesnya instan. Pasti nggak ada bukti review dong, pasti nggak ada korespondensi dong gitu. Seperti itu. Maka sebenarnya juga hal-hal itu terjadi karena memang kadang memang permintaan pasarnya juga begitu gitu. Jadi membuat editor jadi dilema, niat membantu tapi ternyata akhirnya merusak semua. Maka sebenarnya ya ini juga kalau melihat tadi balik ke fokus bahwa mana sih lembaga jurnal yang kredibel seperti apa. Sebenarnya gampang kalau melihat jurnal-jurnal di luar negeri ya. Kalau dia nerbitkannya itu signifikan, misal satu edisi itu 100, lebih dari 100 itu peluang untuk discontinue-nya di Scopus tinggi. Itu tandanya. Kalau kita lihat seret gitu ya, di scroll sampai bawah nggak hilang-hilang, nggak cukup, nggak habis-habis, itu tandanya bentar lagi discontinue itu. Secara umum begitu tanda-tandanya. Kenapa? Di sana sedang ada proses yang bukan untuk kepentingan akademik lagi sudah. Itu ya. Dan umumnya begitu mahal pasti ya. Terbit di sana sudah mahal dan tinggal nunggu discontinue. Nah, kalau Indonesia tadi sebenarnya kadang yang rusak ya kita sendiri, karena tadi kebutuhan kan beragam. Ada kenaikan pangkat, kebutuhan outcome penelitian, ada kebutuhan lulus, dan semuanya jadi sekarang minta terbit sekarang. Luar biasa. Umum itu permintaan seperti itu, dan pengelola jurnal juga dilema, nggak dibantu kasihan tapi dibantu melanggar aturan seperti itu. Jadi kita pengelola jurnal kadang dianggap kejam karena tadi kita mencoba untuk tidak bisa kompromi untuk hal-hal yang melanggar etika gitu.
Karena toh nanti dipaksakan pun nggak bisa juga dipakai untuk kepangkatannya begitu. Ya. Jadi hal ini yang kadang pengelola jurnal dilema, butuh effort untuk menjelaskan ya. Iya. Menjelaskan bahwa bukan tidak mau bantu, tapi memang itu melanggar aturan akan membuat repot semua. Nggak hanya yang punya artikel, tapi jurnal juga. Baik. Nah, itu ciri-ciri menurunkan peringkat akreditasi itu salah satunya. Luar biasa. Iya, kami jadi tahu nih si penulis juga ya, Bapak ya. Iya, sama-sama Baik, ngejaga aware itu sih paling menjaga. penting. Ya. Baik. Nah, Bapak apakah ada standar pembiayaan ya APC ya, Ya. dari pengelola jurnal untuk jurnal terindeks dengan peringkat dari Sinta 1, 2, 3 sampai 6 ya, maupun Scopus, karena harganya di lapangan itu sangat bervariasi dan banyak penulis artikel yang jujur merasa terbebani karena bayarnya ada yang sampai yang Sinta 1 gitu ya, atau Sinta 2 aja ada yang 8 juta, 10 juta, ini luar biasa nih. Nah, ada nggak sih standarnya gitu? Kalau ya tadi lagi-lagi sebetulnya dari kalau saya ini ya, kami di asesor akreditasi atau bahkan di Arjuna sendiri ya yang di bawah DPPM itu tidak membatasi itu, memang karena itu sesuai kebutuhan jurnal ya, bahwa harusnya sih memang ya ini saja sih nggak yang memberatkan ya mestinya, yang penting cukup untuk operasional ya silahkan, tapi lagi-lagi memang kita tidak bisa membatasi sampai sejauh itu. Arjuna itu, akreditasi jurnal itu lebih kepada bagaimana kualitas itu dijaga, ditingkatkan seperti itu dengan instrumen-instrumen yang ada. Perkara berkaitan dengan API itu udah urusan dapur dari jurnal masing-masing. Nah, kalau ditanya jurnal saya sendiri gimana misal gitu ya, kalau jurnal saya sendiri yang Sinta 2 itu normal, bahkan sebelum efisiensi ya, karena memang ada bantuan dan seterusnya dari institusi, sehingga APC hanya 1 juta Sinta 2 katakanlah. Bahkan kadang 1 juta itu masih ditawar oleh si autor, kami nggak ada uang untuk itu, akhirnya ya sudah nggak apa-apa gratis. Nah, kalau karena ini ada efisiensi, jadi memang nggak ada bantuan dari institusi, akhirnya 2.200.000 per artikel. Kalau di jurnal yang saya kelola kebetulan begitu. Baik, luar biasa. Jadi nggak yang sampai 10 juta, karena 2 juta aja kadang masih ditawar. Baik, luar biasa Pak Tommy sore ini ya. Jadi kami tahu dan kedepannya kita akan banyak belajar untuk mendapatkan lembaga jurnal yang memang tidak benar-benar untuk bisnis ya, benar-benar untuk bagaimana sebagai wadah mengembangkan pengetahuan. Betul. Baik, luar biasa Bapak, apa yang disampaikan menambah wawasan bagi kami semua. Semoga juga untuk para lembaga jurnal, juga para penulis artikel ya, karena yang disampaikan sungguh sangat luar biasa dan banyak sekali. Nah, Bapak bagaimana kesan dan pesan Bapak nih ya sebagai narasumber yang telah memberikan banyak ilmu di sini gitu ya. Nah, kemudian melakukan kerjasama Universitas Pancasakti Bekasi ini dipilih untuk kolaborasi. Bagaimana kami di dalam mempersiapkan semuanya? Ya, secara umum kami mengucapkan banyak terima kasih sudah difasilitasi, dan kita lihat bahwa dari sisi persiapan sampai hari H, semua dari jajaran pimpinan sampai staf, kemudian dosen, semuanya kita lihat senyum ya, ramah gitu ya. Dan kita lihat ya, kami mengucapkan apresiasi dan banyak terima kasih sih untuk sambutan hangatnya, fasilitasnya. Ya, bagi kami sebetulnya sudah difasilitasi sudah cukup, apalagi dengan keramahan yang menurut kami sangat luar biasa lah. Bukan karena saya bicara dengan orang Pancasaktinya, tapi makan kita ini udah yang keberapa kami muter gitu, dari Bali, Surabaya, Malang, kemudian Makassar itu, terus Bandung, dan ini setelah Bandung di sini gitu di Bekasi. Artinya kita nggak maksud membandingkan, tapi lebih kepada ya sudah memenuhi standar lah, sudah
di luar ekspektasi kami. Ya intinya itu sangat luar biasa lah. Alhamdulillah. Cukup dari awal penyambutan, ya kan? Iya. Langsung aja makan, kenyang sudah. Ya, alhamdulillah. Baik. Bapak, kemudian harapan ke depan untuk kegiatan selanjutnya gitu ya. Apa yang ingin disampaikan? Kemudian semoga saja kami bisa berkolaborasi kembali antara Dikti dengan Universitas Pancasakti Bekasi. Ya, mungkin ini kerjasama dengan Bekasi kan baru ini ya. Iya, bisa jadi ya. Karena biasanya Bogor yang paling sering kan. Bogor kemarin kan sudah juga. Jadi biasanya Bogor. Ternyata di Bekasi juga banyak jurnal yang harus dibina. Mungkin itulah peluangnya. Mungkin tahun ini, tahun depan mungkin bisa menyasar lebih jauh lagi sehingga banyak kampus-kampus atau jurnal-jurnal yang bisa mengakses kegiatan-kegiatan ini. Artinya mungkin sosialisasi lebih masif dan seterusnya, sehingga lebih ketat yang diundang betul-betul yang memang jurnalnya sesuai dengan syarat yang kita tentukan untuk menjadi peserta ke depan, seperti itu. Ya intinya sih sebagai tuan rumah mestinya juga bisa mengambil mengambil benefit juga dari kegiatan ini. Jangan cuma jadi penonton. Mumpung ketemu sama asesor dan seterusnya, digali terus ya supaya ya harusnya sih jurnal-jurnal di Pancasakti itu ke depan bisa progres ya, bisa naik kelas. Amin. Ke depannya gitu. Karena ya kita pernah datang ke sini, setidaknya apa yang Bapak Ibu tahu bisa jadi enggak semua pengelola jurnal tahu kan gitu, karena untuk bertemu langsung kan bisa jadi enggak momennya mungkin nggak setiap saat bisa ketemu gitu. Seperti itu sih. Baik. Pak Tommy, banyak sekali informasi, pengetahuan, pengalaman yang sudah dibagikan. Semoga menjadi ilmu yang berkah untuk kita semuanya. Baik, Pak Tommy, Pak Antomi Saregar ya, Associate Professor dari UIN Raden Inten Lampung ya. Nah, yang sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan banyak hal. Sekali lagi Pak Tommy, harapan kami semoga Universitas Pancasakti ke depan bisa diajak untuk kolaborasi kembali. Karena kami memang sangat menyadari bahwa terpilihnya ini adalah sebagai satu keberuntungan, rezeki bagi kami, karena kami bisa banyak belajar ya, karena untuk bertemu asesor ini bukan hal yang mudah gitu. Jadi sekali lagi terima kasih semuanya. Semoga workshop pendampingan dan peningkatan peringkat jurnal ilmiah terakreditasi tahun 2025 ini sampai nanti penutupan ya semuanya berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak. Siap. Selamat sore. Terima kasih. Iya.